Shalom, Bapak Ibu, rekan pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Bunyi firman Tuhan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam satu tema, yaitu pengharapan dari Tuhan. Pengharapan itu sama seperti dengan cahaya yang menerangi kegelapan. Karena itu manusia tidak dapat hidup tanpanya. Demikian manusia memerlukan cahaya, maka demikian pula manusia memerlukan pengharapan. Harapan memampukan kita melewati pengalaman yang menyakitkan dan ketidaktentuan masa depan di dunia ini. Ketika kita melewati berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita, baik itu penyakit, baik itu ketidakadilan maupun goncangan-goncangan hidup dan lain sebagainya, kita sangat memerlukan pengharapan dalam kehidupan kita. Dalam Efesus 2 ayat 12 mengajarkan kepada kita bahwa orang yang tidak memiliki Yesus Kristus dalam kehidupannya adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Ini menjadi perenungan bagi kita bahwa kita harus memiliki Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan kita ini, kitab Yeremia merupakan sebuah surat kiriman Yeremia kepada bangsa Israel yang pada saat itu berada di pembuangan di Babel. Mereka berada di pembuangan selama 70 tahun. Dan tujuan Tuhan Yesus jelas, yakni supaya mereka berbalik dan kembali mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka di pembuangan saat itu, mereka mengalami masa-masa sulit, keadaan hidup yang tidak menentu. Tetapi seperti yang kita lihat pada pembacaan kita ini, bahwa melalui Yeremia, Tuhan memberikan mereka sebuah pengharapan dan kekuatan bahwa ketika telah genap waktunya yang telah Tuhan tentukan, maka Tuhan akan memperhatikan mereka, maka Tuhan akan mengembalikan mereka kepada keadaan mereka, atau mereka akan kembali ke tanah kelahiran mereka. Surat ini merupakan sebuah bentuk pertolongan atau pengharapan yang Tuhan telah berikan kepada mereka untuk kembali memiliki pengharapan akan pertolongan yang Tuhan telah sediakan kepada mereka. Tuhan tahu segala rencana dalam kehidupan bangsa Israel saat itu. Bahkan juga Tuhan tahu kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan tahu apa yang kita alami, Tuhan tahu apa kesulitan yang kita saat ini sedang alami, Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu permasalahan kehidupan kita. Tapi terkadang ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini, kita seakan-akan melihat bahwa Tuhan itu diam, Tuhan tidak memperhatikan kita. Kita sudah berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan pada Tuhan, tetapi pertolongan itu tidak juga kunjung datang dinyatakan kepada kita. Dan mungkin kita mulai merasa bahwa Tuhan ini tidak memperhatikan, bahkan Tuhan ini berdiam saja. Tetapi Bapak Ibu, rekan pemuda-pemudi, satu hal yang harus kita tahu bahwa Tuhan bukan tidak mendengar, atau Tuhan bukan dia melihat kita, tetapi sesungguhnya Tuhan sedang memperhatikan kita. Seberapa jauh kita tetap datang berserah kepada Tuhan, dan seberapa setia kita kepadanya. Tuhan mau lihat saat dia diam, kita tetap datang kepadanya membawa pergumulan, atau justru kita berpaling kepada dunia ini. Kita harus yakini, kita harus mempunyai iman bahwa
rancangan yang Tuhan telah buat bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak mungkin merancangkan atau memberikan rancangan kecelakaan bagi kita. Karena apa? Karena kita ini adalah umatnya, kita ini adalah anak-anaknya. Dia sangat mengasihi kita, bahkan dia sangat memperhatikan kita. Dan jika kita melihat di ayat selanjutnya, dalam pembacaan kita ini pada ayat yang ke-12 dan 14 menjadi sebuah penegasan bahwa ketika kita datang kepadanya, kita berdoa dan berseru, dia akan mendengarkan, bahkan dia akan memberikan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Ketika kita mengatakan tepat pada waktunya, pertolongan Tuhan itu tidak cepat, bahkan tidak lambat, tapi tepat pada waktu Tuhan. Dan kita bisa lihat sama seperti yang terjadi kepada bangsa Israel dalam masa pembuangan saat itu. Tuhan akan selalu menolong kita dengan cara-caranya yang ajaib dan tidak terduga. Asal apa? Asal kita setia kepadanya, asal kita mempunyai pengharapan yang penuh kepada Dia, Tuhan akan menunjukkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Masa depan selalu Tuhan sediakan bagi mereka yang setia datang berseru kepadanya. Seperti apa yang difirmankannya dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini merupakan janji bagi Tuhan bahwa harapan kita tidak akan pernah hilang. Dan masa depan itu sungguh ada bersama-sama dengan Yesus. Pengharapan itu adalah salu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang. Maka dari itu haruslah kita mempunyai iman dalam Tuhan Yesus. Kita harus mempunyai pengharapan di dalam Yesus. Ketika kita mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus, pertolongan